Selamat datang di Sibinuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2221. Selamat mendengarkan. David, keluarga Mace tidak ingin menjadi musuhmu, tetapi Conway juga keturunan tertua kami. Karena kau telah membunuhnya, kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Basil menatap David dan berkata, Penjelasan? Penjelasan apa yang kau inginkan? Keturunanmu masuk ke tempatku tanpa mengatakan apapun dan membunuh orang-orangku. Aku hanya ingin dia menjadi persembahan pemakaman bagi orang-orangku, dan aku tidak menyentuh orang lain. Seperti kata pepatah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? David mencibir. Orang-orang yang tewas hanyalah beberapa penjaga, tetapi seorang keturunan langsungku telah tewas. Bagaimana mereka bisa sama? Apakah nyawa mereka tidak berharga? Apakah mereka tidak punya keluarga? Apa bedanya? Di mataku, Conway tidak lebih mulia daripada para penjaga yang tewas itu. Aku hanya membunuh satu orang sebagai ganti nyawa banyak orang. Pada akhirnya, kalianlah yang mendapat keuntungan. David, tampaknya kau bertekad untuk melawan keluargaku, ya? Basil menatap David sebentar dan mendesah sedikit. Basil benar-benar tidak ingin bertarung dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini. Yang tidak diketahui adalah yang paling tidak terduga, dan hasilnya juga tidak terduga. Basil berharap David akan menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menakut-nakutinya. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung mereka, maka Basil akan meminta maaf dengan patuh. Namun, David tidak hanya tidak memberitahunya, tetapi dia juga sangat tidak sopan dia. Secara terbuka menantang keluarga Mace. Sebagai kepala keluarga Mace di The Spirit Cage, Basil juga berada dalam posisi yang sulit. Berita tentang kematian Conway tadi malam telah menyebar sejak pertemuan darurat dengan para petinggi keluarga Mace. Semua pasukan di Sole memperhatikan tindakan keluarga Mace dan situasi di sini. Jika Basil tidak menangani ini dengan baik, keluarga Mace akan menjadi bahan tertawaan Sole. Keluarga Mace telah tinggal di Sole selama bertahun-tahun dan mereka tidak mampu mempermalukan diri mereka sendiri. Hehe. Basil, apa yang kamu katakan benar-benar menarik. David tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jempol kepada Basil. Ia melanjutkan, saya telah menjadi korban dari awal hingga akhir insiden ini. Anda, wali kota, dan Conway membawa begitu banyak orang penting bersama Anda sementara saya hanya membawa wanita dan seorang anak. Sekarang, Anda bahkan mencoba mengalihkan kesalahan kepada saya dan mengatakan bahwa saya ingin melawan keluarga Mace Anda. Saya sungguh heran bagaimana keluarga Anda berani melakukannya. David, saya tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan Anda. Anda harus menjelaskan kematian Conway kepada saya dan keluarga Mace hari ini. Pada saat yang sama, Anda juga perlu menjelaskan kepada seluruh Sole. Siapa yang mengirim Anda ke sini? Mengapa Anda di sini? Jika tidak, jangan salahkan saya karena menindas Anda karena saya memiliki lebih banyak orang bersama saya, kata Basil dengan keras. Menghadapi David yang sangat keras kepala, Basil telah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia harus meminta penjelasan kepada David. Ia adalah wali kota Sole. Tetapi kekuatan lain di Sole juga sedang mempertimbangkan posisi ini. Akan menyenangkan untuk mengetahui latar belakang di balik David. Jika keluarga Mace tidak mampu menyinggung mereka, maka pasukan lain pun tidak akan mampu. Sangat merepotkan sekarang karena David menolak untuk memberitahunya. Jika keluarga Mace mundur bahkan setelah keturunan langsung mereka meninggal, seseorang akan menyebarkan berita ini dengan sembrono. Mereka akan mengatakan bahwa orang luar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di Sole dan wali kota tidak akan melakukan apapun, ditambah dengan bantuan pasukan besar Sole lainnya. Keluarga Mace akan benar-benar dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, dia, wali kota, tidak akan dapat menjelaskan kepada orang-orang Sole. Sangat mungkin dia akan dipaksa mundur lebih awal karena hal ini. Bagaimana jika saya tidak memberikan apa yang disebut penjelasan ini? Apakah Anda akan memukul saya? David tersenyum. Ya. Basil menjawab dengan tegas. Dia menambahkan, jadi saya menyarankan Anda untuk memberitahu kami siapa Anda dengan patuh dan kemudian ikuti saya ke kediaman Mace untuk bersujud kepada Conway yang sudah mati untuk mengakui kesalahan Anda. Jika Anda melakukan ini, maka kami dapat mengampuni hidup Anda. Tentu saja, David tidak akan mempercayainya. Pihak lain hanya ingin tahu siapa dia. Jika keluarga Mace tidak mampu memprovokasi dia, maka masalah ini akan berakhir di sini. Namun, jika keluarga Mace dapat memprovokasi dia, maka hasilnya sudah jelas. Segalanya akan berakhir buruk bagi David. Masih bersama Sibinuang Channel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2222. Basil, aku memberitahumu dengan sangat serius sekarang. Aku tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah kulakukan dan keluargamu tidak berkualifika untuk menanyaiku. Jika kau menginginkan penjelasan, aku tidak memilikinya. Tetapi jika kau ingin mati, aku bisa membantumu. Saat David mengatakan itu, dia meletakkan pebbles di tanah, berdiri,
dan menatap dingin ke arah orang-orang dari keluarga Mace di depan. Pebbles juga dengan patuh pergi ke belakang David untuk berdiri bersama Beanie dan Putri Evie. Dia ingin membantu David, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan menjadi beban. Gadis kecil itu bersumpah dalam hatinya, aku akan memastikan untuk makan dengan baik dan tidak menjadi pemilih makanan sehingga aku dapat tumbuh dengan cepat. Ketika aku tumbuh dewasa, tidak ada yang bisa menggertak Davy. Dasar bajingan. Kau sangat sombong, teriak Basil. Kau akan tahu kalau aku sombong jika kau mencobanya. Ini adalah milik pribadiku, dan kau masuk tanpa izinku. Kau telah melanggar aturanku, jadi sekarang, aku akan memberimu 10 detik untuk keluar, kalau tidak aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan keturunan langsungmu dan menyatukan kalian sebagai satu keluarga. Niat membunuh terpancar dari David. Basil menatap David tanpa berkata apa-apa. Suasana menjadi hening saat kedua belah pihak saling berhadapan. Suasana terasa sangat tegang. Mungkin di detik berikutnya, pertempuran yang menggemparkan akan dimulai. Di satu sisi ada David dengan tim kecilnya, sementara di sisi lain ada keluarga Mace dengan sejumlah besar orang. Meskipun tidak banyak orang di pihak David, aura mereka tidak kalah mengesankan dari keluarga Mace. Semua kekuatan keluarga Mace di pihak yang berlawanan juga bersiap. Mereka hanya menunggu perintah Lord Basil untuk menghajar anak sombong di depan mereka menjadi ribuan keping. Adapun 5 wanita elf dan wanita cantik di belakang David, mereka akan tetap hidup sehingga para ahli dapat menikmatinya. Wanita elf sangat langka di The Spirit Cage. Tidak heran Conway akan mengorbankan nyawanya untuk mereka. Di dunia nyata, keluarga Mace tidak pernah diberi wanita elf karena kekuatan mereka tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh para elf. Jadi, para elf tentu saja tidak akan mengirim wanita elf ke keluarga Mace. 10. David mengucapkan sebuah angka. 9, 8, 7. Saat angka-angka itu keluar dari mulut David satu persatu, segera keluar 3 angka terakhir. Suasananya sangat tegang. Dilihat dari apa yang dikatakan orang-orang Conway, Basil tahu bahwa pemuda di depannya sangat kuat dan dia bisa membuat mereka tidak bisa melawan hanya dengan satu gerakan. Dia menduga bahwa kedua belah pihak mungkin tidak dapat mencapai kesepakatan dan terjadi konflik. Itulah sebabnya dia membawa semua anggota keluarga Mace yang kuat. Akan lebih baik jika dia bisa menakut-nakuti David. Jika dia tidak bisa, maka dia harus mengalahkan David sesegera mungkin jika terjadi perkelahian. 3, 2, 1. Ketika David mengatakan 1, tiba-tiba, angin mulai bertiup kencang di halaman depan yang kecil dan sangat kencang sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata mereka. David telah melakukan gerakan pertama dan pertempuran telah dimulai, karena keluarga Mace menolak untuk pergi dan ingin mati. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi permintaan mereka? Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2223. Rumah yang dibeli David berada di daerah Sole yang makmur. Rumah itu menempati area yang luas dan menghabiskan banyak biaya. Selain itu, juga terdapat rumah-rumah di sekitarnya. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman depan dapat dilihat dari bangunan-bangunan di sekitarnya. Banyak pasukan melihat Basil membawa orang-orang ke tempat David. Keduanya saling menjauh, dan juga pertempuran yang akan segera terjadi. Mereka semua menunggu pertempuran itu. Mereka berharap keluarga Mace akan mendapat masalah sehingga mereka berhenti bersikap sombong. Sejak Basil menjadi wali kota Sole, keluarga Mace secara bertahap menjadi lebih kuat. Dia ingin terlibat dalam segala hal untuk mendapatkan keuntungan. Selain Conway Mace, si pemboros yang manja, keluarga Mace di Sole secara bertahap kehilangan kredibilitas. Jika ada yang bisa memberi pelajaran kepada keluarga Mace, diyakini bahwa kebanyakan orang akan sangat senang ketika David berteriak. 1. Basil juga berteriak, maju. Tidak hanya David yang bergerak tetapi semua pusat kekuatan keluarga Mace juga bergerak secara bersamaan. Karena Pebbles, Beanie, Putri Evie, dan keempat wanita elf ada di belakangnya, David akan melakukannya dengan cepat dan tidak membuang-buang waktu dengan keluarga Mace untuk mencegah para wanita terluka secara tidak sengaja. Dibandingkan dengan tadi malam, kali ini David telah meningkatkan kekuatannya. Jika David menggunakan 10% dari kekuatannya untuk membunuh Conway tadi malam, sekarang, dia menggunakan 30%. Tentu saja, ini hanya metafora seberapa kuat kekuatan tempur spesifik David. Bahkan dia, sang pemilik, tidak jelas. Pokoknya, setiap kali dia bergerak, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Jika tidak, itu mungkin menyebabkan kerusakan serius. Ketika dia pertama kali memasuki The Spirit Cage, ular kecil yang dia bunuh dengan pukulan ringan dianggap oleh orang lain sebagai binatang yang tak ternilai. Pada saat itu, David tahu bahwa kekuatan tempurnya di dunia ini mungkin mendekati ekstrim. Lagi pula, di dunia nyata, kekuatan mentalnya sudah sangat kuat. Bahkan jika orang lain memiliki kekuatan beberapa tingkat lebih tinggi dari David, kekuatan mentalnya sendiri membuat mereka sulit untuk setara dengannya. Hal itu terlihat ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghalangi Nex sang orang suci demi menyelamatkan hidupnya sendiri saat dia hanya berada di peringkat penguasa alam abadi.
Sementara itu, sangkar roh adalah perwujudan kekuatan pikiran. Jadi, kekuatan seseorang sepenuhnya bergantung pada kekuatan-kekuatan pikiran. Inilah modal David di sangkar roh. David mengeluarkan energinya dan badai yang kuat bertiup di halaman depan, menyebabkan debu beterbangan di mana-mana. Akibatnya, keluarga Maciej di halaman depan tidak bisa membuka mata. Orang-orang di gedung-gedung di kejauhan juga tidak bisa melihat situasi dengan jelas karena debu yang diaduk oleh badai. Ketika debu menghilang, semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka melihat ratusan pembangkit tenaga listrik dari keluarga Maciej tergeletak tak bergerak di tanah. Bahkan Basil, orang kedua yang bertanggung jawab atas keluarga Maciej dan wali kota Soleh diinjak oleh David, nyaris tidak hidup. Ada tatapan ngeri yang dalam di matanya saat David bertindak. Para petinggi yang dipimpinnya juga bertindak. Dia ingin menjatuhkan David terlebih dahulu, tetapi terhalang oleh badai. Sebelum dia bisa menilai situasi, ledakan rasa sakit yang hebat menghantamnya dan dia kehilangan kekuatan untuk melawan. Pada saat yang sama, semua anggota keluarga Maciej yang kuat tergeletak di tanah. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Dia terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga membuatku sesak napas. Basil juga pernah ke kota tingkat pertama Wiyar. Tetapi dia belum pernah melihat orang sekuat itu dengan kekuatan David. Dia pasti akan menjadi yang teratas bahkan di kota tingkat pertama seperti Wiyar, apalagi kota tingkat kedua seperti Soleh. Bagaimana konvoi yang boros itu bisa memancing karakter seperti itu? Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2224. Bahkan Tuhan pun menginginkan keluarga Maciej mati. Aku tidak ingin keadaan memburuk sampai ke titik ini. Aku sudah memberimu kesempatan lebih dari sekali. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Kau yang memintanya, kata David acuh tak acuh. Tuan David, maafkan aku, ini semua, aku. Basil tergagap, dia ingin meminta maaf kepada David, memohon David untuk melepaskannya, dan membiarkan keluarga Maciej pergi. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap saat ini. Setiap bagian tubuhnya terasa sakit luar biasa. Basil tahu bahwa dia mungkin lumpuh sekarang, bahkan jika dia selamat, dia akan lumpuh. Jika kekuatan pikirannya di tes spirit Cage rusak, maka tubuhnya di dunia nyata juga akan terpengaruh. Tidak perlu minta maaf. Tidak ada gunanya. Sejak kita bertarung, kita sudah menjadi musuh, dan aku, David Liddell, tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuhku, apalagi memberi musuh kesempatan untuk bangkit kembali. David menggelengkan kepalanya. Sekarang kekuatannya telah terekspos, dia harus mengirim keluarga Maciej ke neraka. Dia tidak bisa memberi keluarga Maciej kesempatan sedikit pun. Meskipun David sendiri kuat dan tidak takut akan balas dendam dari keluarga Maciej, ada orang lain di sekitarnya. Seperti Beanie. Mungkin keluarga Maciej ketakutan dan tidak berani memprovokasi dia dan orang-orang di sekitarnya lagi, tetapi kemungkinan itu ada. Ada kemungkinan juga keluarga Maciej akan mengetahui identitas Beanie dan diam-diam menyerang keluarga Nat di kota Nightingale. Yang harus dilakukan David adalah menghilangkan semua kemungkinan agar tidak bisa dikalahkan. Tidak. Jangan. Aku mohon. Basil hanya berhasil mengucapkan 4 kata sebelum David menendang dengan keras. Hancur. Seluruh tubuh Basil diinjak-injak ke tanah oleh David. Tanah bergetar seperti gempa bumi, kemudian, ada lubang besar di tanah Basil, yang sudah terluka parah, diinjak-injak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar hingga dia meninggal. Pemandangan yang mengerikan itu disaksikan oleh pasukan lain di gedung-gedung di sekitarnya. His! Semua orang terkesiap dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Kekuatan keluarga Maciej di The Spirit Cage musnah begitu saja. Lord Basil Maciej, wali kota Soleh dan pusat kekuatan nomor 1 Soleh, meninggal begitu saja. Sungguh pemuda yang mengerikan. Dia bertarung sendirian melawan ratusan anggota keluarga Maciej yang kuat dan menghancurkan keluarga Maciej dengan kekuatan yang menghancurkan, sungguh tidak dapat dipercaya. Baru saja, semua orang berharap bahwa David dapat menimbulkan beberapa ancaman bagi keluarga Maciej dan mengejutkan pasukan utama Soleh. Apa yang mereka dapatkan adalah kejutan yang lengkap. Setelah David mengurus keluarga Maciej, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sekeliling pasukan utama yang menyaksikan kegembiraan itu. Terkejut dan bahkan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Menghadapi orang sekuat itu, mereka hanya merasa takut di hati mereka. Tolong rahasiakan masalah hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya. Jika saya menemukan seseorang membocorkan ini, saya tidak keberatan pergi ke rumah Anda, kata David dingin. Keheningan pun terjadi. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang memberanikan diri untuk menjawab, "Tenanglah, tuanku. Kami tidak melihat apapun hari ini." Dengan orang pertama yang memimpin, yang lain mengikuti. "Ya, tenanglah, tuanku.
Kami tidak melihat apapun yang terjadi hari ini, jadi tidak ada yang perlu kami bocorkan. Terima kasih. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke Pebles dan yang lainnya, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2225. Beanie masih terkejut, sebelum pertempuran dimulai, dia mengira David akan menang, namun, dia tidak menyangka dia akan menang begitu cepat dan begitu telak. Sole tidak jauh dari kota Nightingale, jadi Beanie tahu status keluarga Mace. Mereka pasti berada di tiga besar dan David menghabisi keluarga yang begitu kuat begitu saja, untuk waktu yang lama. Beanie mengira David memiliki pengawal kuat yang bersembunyi secara rahasia untuk melindunginya. Dia tampak terlalu muda, dia tampak seperti keturunan langsung dari kekuatan kuat yang baru saja keluar untuk berlatih, kali ini tidak terkecuali. Ketika David beraksi, badai menyapu debu di halaman depan, menyebabkan penglihatan semua orang terhalang. Jadi, Beanie masih berasumsi bahwa itu dilakukan oleh pengawal yang diam-diam melindungi David. Itu pun sudah cukup mengejutkan dengan pengawal yang begitu kuat yang diam-diam melindunginya. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya kekuatan di belakang David. Jika dia disetujui oleh David setelah mengikutinya, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Nona Nat, saya serahkan sisanya kepada Anda. Buang mayat-mayat keluarga Mace. David berjalan mendekati para wanita itu dan berkata kepada Beanie. Oh. Jangan khawatir, Tuan David, saya akan segera merapikan halaman. Beanie menanggapi dengan cepat, kembali sadar. Terima kasih atas kesulitannya. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ini yang harus saya lakukan. Pebles mengulurkan tangan untuk memeluk David. David tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berlutut, membelai kepala gadis kecil itu, dan bertanya, Davy telah membunuh begitu banyak orang kali ini. Apakah kamu takut? Saya tidak takut. Kamu hanya membunuh orang jahat. Bahkan jika Davy tidak membunuh mereka, saya juga akan membunuh mereka untuk membalas dendam saat saya dewasa. Mereka yang menindas Davy semuanya orang jahat, kata gadis kecil itu dengan serius. David menggendong gadis kecil itu di tangannya dan berdiri. Pebles. Kamu masih muda, jadi kamu tidak bisa terus-terusan memikirkan kekerasan, meskipun kita tidak membuat masalah dan tidak takut masalah, anak perempuan harus berperilaku seperti anak perempuan. Tidak baik bersikap kasar atau kamu tidak akan bisa menikah ketika kamu dewasa. Biarkan aku yang menangani semua hal yang kasar di masa depan, oke? Tidak. Aku juga ingin membantu Davy. Aku tidak akan menikah. Gadis kecil itu cemberut dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, kemudian, dia berpikir sejenak dan menambahkan, jika aku harus menikah, aku hanya akan menikah dengan Davy. Oke. Kamu hanya akan menikah denganku dan aku akan menunggumu dewasa, kata David bercanda. Menurutnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun itu kekanak-kanakan dan tidak akan mengerti apa arti pernikahan. Mungkin dia mendengarnya di suatu tempat dan sekarang menirunya, dia akan segera melupakannya, mendengar apa yang dikatakan David. Gadis kecil itu kembali tersenyum bahagia. Kalau begitu, sudah diputuskan. Kamu harus menunggu aku dewasa. Tentu. Ini kesepakatan, ini kesepakatan. David tidak tahu bahwa apa yang disebut kekanak-kanakannya telah menanam benih di hati gadis kecil itu. Kemudian, benih itu berakar dan bertunas, tidak diketahui bagaimana dia akan menghadapi David ketika dia dewasa dan mengingatnya, sambil menggendong Pebles di tangannya, David memasuki rumah besar, diikuti oleh Putri Evie dan 4 wanita peri. Beanie mulai mengerahkan pengawal keluarga Nat untuk membersihkan mayat-mayat di halaman. Pasukan utama juga segera pergi. Apa yang mereka lihat hari ini sudah cukup bagi mereka untuk dicerna untuk waktu yang lama. Pasukan keluarga Mace di The Spirit Cage telah sepenuhnya dimumukahan. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah mereka berani mengirim lebih banyak orang masuk. Jika memang begitu, Sole pasti akan melakukan perombakan besar-besaran. Keluarga Mace meninggalkan harta keluarga yang begitu besar tanpa dikelola. Siapa yang tidak ingin mengambil kesempatan untuk meraup beberapa keuntungan? Ditambah lagi, tidak ada yang menjadi wali kota sekarang, karena Basil meninggal. Posisi wali kota kosong, pasukan utama Sole akan bekerja sama untuk bersaing memperebutkan posisi wali kota. Sole akan kacau balau kecuali keluarga Mace. Semua pasukan akan mendapatkan manfaat yang sesuai. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2226, seberapa banyak yang didapat akan bergantung pada kekuatan mereka. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin banyak yang akan mereka dapatkan. Semua orang yang tinggal di sekitar David hari itu pindah.
Mereka yang bisa tinggal di daerah pusat kota Soleh memiliki kekayaan bersih yang sangat tinggi dan mereka tidak ingin bertetangga dengan pria pembunuh seperti David. Meskipun keluarga Mace yang datang untuk memprovokasinya, David bersikap seolah tidak terjadi apa-apa setelah dia membunuh ratusan orang kuat dari keluarga Mace. Hal ini membuat penduduk sekitar merasa sangat takut apa yang akan mereka lakukan jika mereka secara tidak sengaja memprovokasi David dan tersapu bersih, bahkan jika mereka tidak memprovokasinya. Siapa yang bisa memastikan bahwa David tidak memiliki musuh, jika musuh dengan kekuatan yang hampir sama datang dan kedua belah pihak memulai pertarungan? Bukankah penduduk sekitar akan menderita karena pertempuran itu? Untuk menghindari bencana ini, satu-satunya pilihan adalah pindah dan menjauh dari David. Pada hari-hari berikutnya, David bersenang-senang. Tidak ada yang mengganggunya lagi. Insiden keluarga Mace tidak ditindaklanjuti dan keluarga Mace di dunia nyata juga tidak mengirim siapapun untuk mengganggu David. Mungkin mereka merasa itu tidak akan berguna karena Basil dan ratusan orang hebat dari keluarga Mace tidak sebanding dengan David bahkan ketika bersama-sama dan, pada akhirnya, seluruh tim dimusnahkan. Keluarga Mace juga bertanya-tanya apakah musuh akan mendatangi mereka di kehidupan nyata untuk memusnahkan sisa keluarga mereka. Kadang-kadang, pasukan Soleh yang kuat datang mengunjungi David dengan membawa harta karun, dan kemudian, dia akan membelinya sesuai dengan nilainya. Itu semua untuk mendapatkan poin yang mewah. Hari-hari berlalu perlahan dengan damai. Thor menjadi juru bicara David dan dia akan mengumpulkan semua jenis harta karun untuknya di Soleh. Gadis kecil Pebles hanya akan makan dan tidur. Dia memiliki nafsu makan yang lebih besar sekarang, jadi dia makan lebih banyak harta karun. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tumbuh diam-diam, tetapi masih belum terlihat jelas. Jika bukan karena sistem David, orang biasa tidak akan mampu membeli makanan untuk gadis kecil itu. Tentu saja, dalam proses ini, David juga mendapat banyak keuntungan. Tak lama setelah insiden keluarga Mace, poin kemewahannya mencapai 10.000. Saat ini, dia tidak meninggalkan sangkar roh untuk kembali ke dunia nyata untuk meningkatkan tubuhnya. Dia akan mengumpulkan 10.000 lagi sehingga dia bisa kembali untuk meningkatkan tubuh dan pikirannya sekaligus. Pada hari ini, poin kemewahan David akhirnya menembus angka 20.000. Dia bisa meningkatkan tubuh dan pikirannya dari level primordial 1 ke level leluhur 1 pada saat yang sama. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke kerajaan bintang untuk meningkatkan dirinya. Dia sudah lama tidak kembali, jadi dia juga akan melihat bagaimana keadaan semua orang. Pada malam hari, David membuat alasan bahwa dia ingin sendirian. Pebles berdiri berjaga di luar pintu. Selama Davi tidak keluar, tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu Davi. Jika ada yang berani masuk, dia akan menghajar mereka. Duduk di tempat tidur, David menyalakan sistem dan keluar dari The Spirit Cage. Kemudian dia mulai merasa pusing. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2227, Kerajaan Bintang, Sekte Iridescent. David menatap 20.000 poin mewah dalam sistem itu sambil tersenyum. Sang roh adalah tempat yang luar biasa. Itu benar-benar tanah yang diberkati. Sudah berapa lama sejak dia memasuki sangkar roh? Setelah beberapa perhitungan, itu hanya beberapa bulan. Sekarang, kekuatannya akan menembus ke peringkat terakhir alam ilahi, peringkat dewa leluhur, bahkan jika David belum pernah ke sangkar roh. Bertanya kepada Beanie tentang situasi khusus sangkar roh, atau tidak tahu apa tingkat peringkat dewa leluhur, dia tetap akan tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang umum. Dewa leluhur, hanya namanya saja sudah sangat menakutkan. Azul, dewa parsial, sudah memiliki status tinggi di keluarganya, karena itu, orang hanya bisa membayangkan status dewa leluhur. David akan menerobos terlebih dahulu. Dia akan menghabiskan poin-poin mewahnya dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Dia tidak ragu untuk mengklik tanda plus di belakang kolom tubuh. Setelah jendela terbuka, dia mengklik ya, 10.000 poin mewah menghilang. Kemudian, David memejamkan mata dan merasakan perubahan yang ditimbulkan oleh terobosan fisiknya. Setelah terobosan fisik, David mengklik tanda plus di belakang kolom pikiran. Itu sama, 10.000 poin mewah lainnya dikonsumsi. Awalnya ada lebih dari 20.000 poin mewah, dan sekarang, hanya tersisa lebih dari 100 poin. Peningkatan pikiran jauh lebih tidak nyaman daripada tubuh. Namun, bagi David, yang sudah terbiasa, itu bukan masalah. Tak lama kemudian, kekuatan pikirannya juga mencapai level leluhur 1, kemudian terobosannya berakhir, baik tubuh dan pikirannya mencapai level leluhur 1. Kekuatan tempurnya juga naik ke peringkat dewa leluhur pemula. Jika dia memiliki 9.000 poin mewah lagi untuk meningkatkan tubuhnya ke level leluhur 10, kekuatan David dapat mencapai puncak pangkat dewa leluhur.
batas alam ilahi, mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. David merasa bahwa dia dapat meninju alam semesta sekarang, sangat keren memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya. Sekarang, dia berharap keluarga Feather akan datang lebih cepat sehingga dia dapat memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. David tidak percaya bahwa keluarga Feather akan mengirim dewa leluhur yang kuat. Itu tidak realistis, sulit untuk mengatakan apakah keluarga Feather memiliki dewa leluhur atau tidak. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka akan menjadi Grandmaster dan bagaimana mereka bisa keluar dengan mudah. Setelah terobosan selesai, David berdiri dan meregangkan otot-ototnya sebelum berjalan keluar dari tempat tinggalnya dalam pengasingan. Dia tidak tinggal di daerah terlarang sekte Iridescent untuk pengasingan. Sebaliknya, itu adalah halaman terpisah dengan pemandangan indah di kedalaman sekte Iridescent. Saat dia mendorong pintu, keluar dari ruangan, dan tiba di halaman, saat itu siang hari di dunia nyata dan matahari bersinar terang. Sambil merasakan hangatnya sinar matahari di tubuhnya, David menatap matahari yang tergantung di langit dan merasa penasaran. Kandang roh hanyalah dunia virtual, jadi bagaimana bisa begitu nyata? Tidak ada perbedaan antara bersenang-senang di sana dan di dunia nyata. Bahkan rasa sakit yang diderita saat terluka beberapa kali lebih parah dibandingkan dengan dunia nyata. Belum lagi kematian. Kematian di kandang roh berarti hilangnya jiwa, jadi wajar saja, seseorang tidak akan bisa bangun lagi di dunia nyata. Bagaimana mungkin seseorang memiliki tubuh tanpa jiwa? Setelah berpikir sejenak, David menggelengkan kepalanya, masih tidak dapat memahami inti permasalahannya. Peradaban level 9 memiliki caranya sendiri, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2228. Meskipun David telah menjadi dewa leluhur, dia masih belum bisa mengerti, lagi pula, pengetahuannya masih terlalu sedikit. Bumi tempat dia dilahirkan bahkan belum mencapai level 1 dalam peradaban, jadi bagaimana dia bisa memahami hal-hal dari peradaban level 9? Karena dia tidak dapat memahami hal ini, David menyerah. Dia percaya bahwa seiring kekuatannya semakin kuat, suatu hari dia akan mengungkap misteri alam semesta dan mengintip ke dalam misterinya. Dia terus berjalan dan tiba di gerbang halaman. Dia bersiap untuk bertemu Celia dan yang lainnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat dua murid perempuan dari sekte Iridescent berdiri di depan pintu. Saat mereka melihat David, kedua murid perempuan itu mengepalkan tangan mereka, berlutut di tanah dengan satu lutut, dan berkata dengan gembira, "Salam, Tuan David." "Selamat datang kembali, Tuan David." Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam hati, apakah ini Master David yang legendaris yang menyelamatkan Star Kingdom? Dia sangat muda, dia terlihat lebih tampan daripada foto-foto yang beredar, dia sangat menawan. Jika kita dapat mengikuti Master David dan melayaninya sebagai pelayan, kita tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika keduanya dipilih untuk menjaga David, mereka hampir pingsan karena kegembiraan. Mereka menantikan hari ketika Master David akan keluar sehingga mereka bisa melihatnya secara langsung. Karena mereka bekerja secara bergiliran dan ada orang lain selain mereka, semua orang berharap mereka bisa bertemu David saat mereka berjaga. Sekarang, berita tentang David telah tersebar luas. Master David adalah orang terkuat dan juga penyelamat kerajaan bintang. Dia mengalahkan seorang pria yang datang dari peradaban yang lebih tinggi untuk menghancurkan kerajaan bintang dan menyelamatkan seluruh kerajaan bintang. Dikatakan juga bahwa kekuatannya telah melampaui 6 orang suci-suci kerajaan bintang dan telah mencapai alam lain. 6 orang suci-suci itu sudah berlalu sekarang. Saat ini, semua orang memuja Master David. Mereka akan bersedia membasuh kakinya setiap hari, apalagi menjaganya. Jika ada yang bisa memiliki sedikit hubungan dengan Master David, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kerajaan bintang. Bahkan 6 orang suci-suci harus memberi hormat kepada David ketika mereka melihatnya. Kehormatan macam apa itu? "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya David penasaran. Dia terkejut melihat 2 wanita cantik di pintu saat dia melangkah keluar. "Tuan David, Lady Dream meminta kami untuk menjagamu karena dia khawatir kamu tidak akan menemukan siapapun begitu kamu keluar. Kamu dapat memberitahu kami apapun yang kamu butuhkan dan kami akan segera memberitahu Lady Dream dan menyelesaikannya untukmu," kata salah satu murid. Saat dia mengatakan itu, dia menatap David. Cahaya yang luar biasa bersinar di matanya. Dia masih tidak percaya bahwa dia bertemu dengan Tuan David yang keluar dari pengasingannya. Apakah Tuhan menjaganya? Jika Tuan David menyukainya dan membiarkannya menjadi pembantunya, dia akan bisa berubah dari miskin menjadi kaya. Bukankah dia akan makmur? David bisa melihat kegembiraan keduanya. Dia bertanya-tanya, apakah aku begitu populer sekarang? Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu denganku, tetapi mereka sangat bersemangat. Apakah karena aku naik level sehingga aku menjadi lebih menarik? Astaga! Kurasa tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menarik. Aku adalah pusat perhatian semua wanita dimanapun aku berada. Ditambah lagi,
kecantikannya juga selalu yang terbaik. Untungnya, aku bukan seorang bajingan. Jika tidak, para wanita di dunia ini akan berada dalam masalah. David merasa tidak berdaya dan berpikir dengan arogan. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun untuk membuat mereka pergi. Namun, dia berhenti ketika kata-katanya sudah di ujung lidahnya. Bukankah akan sedikit terlalu menyakitkan dan kasar untuk mengatakan itu? Gadis-gadis itu bekerja sangat keras untuk berjaga di sini, hujan atau cerah. Meskipun tidak ada gunanya, mereka tetap melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya, mereka baik hati. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2229, David tidak tega mengatakan sesuatu yang akan menyakiti kedua murid sekte Iridescent yang menjaganya. Bukan karena mereka cantik. Siapapun yang mengenal David tahu bahwa dia memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadap musuh dan teman. David bisa membunuh mereka semua tanpa memberi mereka kesempatan, tetapi terhadap teman, dia selalu berhati lembut. Bagi banyak orang yang kejam, ini adalah titik lemahnya. Namun, David tidak terlalu memikirkannya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki perasaan, apakah dia masih akan menjadi manusia? Emosi, keinginan, dan perasaan adalah hal yang membedakan manusia dari hewan. Apa bedanya manusia dan hewan jika mereka bisa meninggalkan keluarga, kekasih, dan teman-temannya? Kalian berdua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Terima kasih. Karena aku sudah di sini, kalian bisa kembali dan beristirahat dengan baik. David berterima kasih kepada para murid. Begitu David mengatakan itu, kedua murid perempuan sekte Iridescent menjadi semakin bersemangat. Tuan David berterima kasih kepada kita. Ditambah lagi, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia adalah orang terkuat di Star Kingdom, orang yang menginjak 6 orang suci yang mendominasi Star Kingdom untuk waktu yang sangat lama. Dia muda, kuat, tampan, lembut, dan baik hati. Ini adalah tipe pria yang diimpikan setiap wanita. Tuan David, Anda sangat baik. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda, dan kami tidak akan tinggal di sini sepanjang waktu. Kami bekerja secara bergiliran sehingga tidak terlalu membosankan. David mengangguk setelah mendengarnya. Baiklah, bawa aku menemui Lady Dream kalau begitu. Dia ingin menemui Celia dan para wanita terlebih dahulu sebelum kembali ke The Spirit Cage. Tetapi dia berubah pikiran pada menit terakhir. Dia akan pergi menemui Nova dan melihat apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Star Kingdom saat dia pergi. Semakin kuat dia, semakin banyak tanggung jawab yang harus dia pikul. David telah mengambil tanggung jawab untuk menjaga stabilitas Star Kingdom sebagai tugasnya. Baiklah, silakan ikut kami, Master David. David mengikuti kedua murid perempuan itu ke ruang belajar tempat Nova biasa bekerja. Tok tok tok. Salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa di sana? Suara Nova terdengar. Nona Dream, ini aku. Master David ada di sini. Master David? Yang mana? Sebelum Nova sempat menyelesaikan ucapannya, dia membuka pintu dari dalam. Ketika melihat David, matanya berbinar dan dia bertanya, David, oh, tunggu. Master David, Anda sudah keluar dari pengasingan? Dia secara naluriah memanggil David dengan namanya, tetapi kemudian dia teringat perubahan status David. David bukan lagi pria yang sama yang dipukuli Nex sampai-sampai dia tidak bisa melawan lagi. Sekarang, David adalah idola Star Kingdom. Dia adalah Master David, orang nomor 1 di Star Kingdom dan penyelamat. Aku baru saja keluar. Nova, sebaiknya kamu panggil saja aku dengan namaku. Aku tidak terbiasa dipanggil Master David. David tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Aku akan dimarahi jika orang luar mendengarku memanggilmu dengan namamu. Masuklah. David memiliki pertanyaan dalam hatinya, tetapi dia tidak langsung bertanya. Kemudian, dia masuk ke ruang belajar. Nova berkata kepada kedua murid itu, kalian harus melanjutkan urusan kalian. Baik, Lady Dream, kata keduanya dengan hormat. Mereka berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, mereka kagum dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tampaknya Lady Dream memiliki hubungan khusus dengan Master David. Tidak heran Master David memilih untuk tinggal menyendiri di sekte Iridescent, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2230. Mereka semua adalah anggota sekte Iridescent di level terendah, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di area terlarang. Hanya para senior yang tahu. Lagi pula, area terlarang itu jauh dari area tempat tinggal sekte Iridescent. Setelah David masuk ke ruang belajar, dia duduk tanpa basa-basi. Nova menuangkan secangkir teh untuknya dan bercanda, Tuan David, silakan nikmati. Nova, ada apa denganmu? Berhenti memanggilku Tuan David. Aku tidak terbiasa dipanggil seperti itu olehmu. Tidak apa-apa jika orang lain memanggilku seperti itu, tetapi mengapa kamu juga melakukan itu? David bertanya tanpa daya setelah menyesap tehnya. Kata-katanya membuat Nova tertawa. Pada saat yang sama,
dia merasa rileks. Tampaknya David masih sama. Dia tidak berubah karena kekuatannya. Setidaknya dia masih David yang dikenalnya. Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Ayo kita mulai. David, mengapa kau keluar begitu cepat? Apakah hidup menyendiri selama beberapa hari terakhir ini efektif? Apakah ada terobosan dalam kekuatanmu? Nova bertanya dengan khawatir. Keluarga Feather akan menyerang sekitar 300 tahun dan hanya David yang bisa menyelamatkan Star Kingdom saat itu. Jadi Nova sangat khawatir tentang kemajuan David. Bukan hanya dia, SID dan para orang suci lainnya juga sangat khawatir. Kadang-kadang, mereka akan mengirim pesan menanyakan tentang situasi David. Jika David tidak membaik, Star Kingdom akan tidak berdaya dan bisa musnah saat keluarga Feather menyerang 300 tahun kemudian. Mengapa kau tiba-tiba menanyakan ini? David bertanya-tanya. Tentu saja, aku harus bertanya. David, kau tidak lupa bahwa keluarga Feather akan kembali ke Star Kingdom 300 tahun kemudian, kan? Saat itu, hanya kau yang bisa menghadapi mereka. Tetapi jika kau tidak dapat meningkatkan kekuatanmu, kita akan mati saat keluarga Feather datang. Ini terkait dengan hidup dan mati seluruh kerajaan bintang, jadi bukan hanya aku, tapi juga Lord SID dan gengnya, jelas Nova. Begitu. David mengerti. Tidak heran Nova bertanya tentang kemajuanku. Benar. Jangan khawatir, Nova, aku yakin setelah 300 tahun, aku akan memberi keluarga Feather kejutan besar saat mereka tiba di sini. Aku akan memberitahu mereka bahwa meskipun tingkat peradaban kerajaan bintang tidak setinggi mereka, mereka tidak dapat menindas kita dengan mudah. David meyakinkan, menepuk dadanya. Dia tidak memberitahu Nova situasi sebenarnya, bahwa dia sekarang telah mencapai peringkat terakhir alam ilahi, peringkat dewa leluhur. Apakah keluarga Feather mengirim seseorang atau apakah mereka keluar dengan kekuatan penuh? David tidak akan takut, mereka hanya akan mengetahui pemenangnya setelah pertarungan, dan segera, David akan melangkah lebih jauh. Puncak alam ilahi, atau bahkan lebih, lalu, apa keluarga Feather? Dilihat dari kecepatan David mendapatkan poin mewah di The Spirit Cage, keluarga Feather tidak lebih dari sekelompok semut baginya 300 tahun kemudian. Benarkah? Mata Nova berbinar, tampak terkejut. Tentu saja. Aku tidak keberatan jika orang lain tidak percaya padaku, Nova, tetapi apakah kau tidak percaya padaku? Apakah kau masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Aku baru saja memasuki alam abadi, dan pada akhirnya, aku mengatasi semua rintangan dan menjadi dewa parsial, dan menyingkirkan Azul. 300 tahun sudah cukup bagiku untuk mempersiapkan diri dengan baik. Itu benar. Nova mengangguk mengiyakan. Sekarang, dia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana anak muda itu, yang dipukuli oleh Nek hingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mencapai level ini dalam waktu yang begitu singkat? Bahkan 6 orang suci-suci yang mendominasi kerajaan bintang selama bertahun-tahun diinjak-injak dengan kejam oleh David. Tidak dapat dipercaya. Mungkin orang di depannya dikirim oleh surga untuk menyelamatkan kerajaan bintang. Tanpa David, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang bisa menjadi lawan Azul ketika dia menyerap cukup banyak pengorbanan dan pulih. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2231. Nova yakin bahwa David akan membalikan keadaan dalam 300 tahun dan menyelamatkan kerajaan bintang dari keluarga Feather dari peradaban level 9. Karena dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Kerajaan bintang begitu besar dan ada banyak sekali makhluk hidup. Hanya David yang bisa menyelamatkannya. 300 tahun mungkin terasa lama, tetapi bagi kerajaan bintang, itu akan berlalu begitu saja. 6 orang suci-suci telah hidup selama 300 tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak realistis untuk mengharapkan mereka membuat terobosan dalam 300 tahun ini dan mencegah invasi keluarga Feather. Karena itu, dia hanya bisa menaruh harapannya pada David. Jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada seorang pun di kerajaan bintang yang bisa. Seperti yang dikatakan David, ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, David baru saja memasuki alam abadi. Setelah David meninggalkan sekte Iridescent, dia mulai bangkit. Dalam waktu yang sangat singkat, dia telah mencapai prestasi yang sangat sulit dicapai orang lain dalam seumur hidup, meninggalkan 6 orang suci-suci jauh di belakang. Nova menatap pemuda di depannya. Hatinya dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kekaguman. Dia adalah salah satu dari mereka yang menyaksikan kebangkitan David. Sangat sedikit orang di Star Kingdom yang mengetahui identitas asli David, selain wanita-wanita David dan Amadi dari Starman Shahn. Dia adalah satu-satunya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Nova, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di Star Kingdom saat aku pergi? David langsung ke intinya. Dia datang ke Nova terutama untuk tujuan ini. Dia ingin melihat apakah ada konflik antara kekuatan besar Star Kingdom dan apakah dia perlu maju untuk menghalangi kekuatan besar dan membawa perdamaian kembali ke Star Kingdom. Tidak ada peristiwa besar, tetapi ada satu hal besar tentangmu yang menjadi viral baru-baru ini.
jawab Nova. Oh, tentang aku. Apa itu? David menjadi tertarik. David, kamu akan tahu apa yang terjadi jika kamu keluar sekarang. Nova, jangan membuatku penasaran. Alasan utama saya keluar kali ini adalah untuk bertanya apakah sesuatu terjadi pada Star Kingdom dan apakah saya perlu maju. Kedua, saya ingin melihat Celia dan yang lainnya. Setelah itu, saya harus kembali untuk melanjutkan kemajuan saya. Jika tidak, saya tidak yakin untuk melawan keluarga Feather ketika mereka kembali 300 tahun kemudian. Bagaimanapun, mereka berasal dari peradaban level 9, jadi masih menjadi misteri mengenai apa yang akan mereka lakukan, jadi kita harus membuat persiapan yang cukup. Mendengar apa yang dikatakan David, Nova tidak lagi membuatnya gelisah. Dia memberitahu David bagaimana dia menjadi idola semua orang setelah berita tentang dia mengalahkan Azul dan menyelamatkan Star Kingdom tersebar. David sedikit mengernyit. Dia selalu menjadi orang yang rendah hati. Selain itu, dia terbiasa bergerak dalam diam dan tidak suka menjadi pusat perhatian, apalagi menjadi idola nasional. Setelah hening sejenak, David bertanya, siapa yang menyebarkan ini? Tidak yakin. Nova menggelengkan kepalanya. Kekuatannya terlalu rendah dan dia bahkan bukan seorang saint, jadi dia tidak dapat mengetahui tentang peristiwa besar Star Kingdom. Apakah ada yang berubah di Star Kingdom sekarang? Ya. Sejak berita tentang perbuatanmu keluar, potret dan autobiografimu juga telah dipublikasikan. Setelah aku memperhatikannya, aku menemukan bahwa semuanya dibuat-buat, tetapi meskipun tidak sesuai dengan situasi sebenarnya, semuanya memujamu. Hampir setiap anak muda di Star Kingdom memiliki salinannya dan mereka benar-benar menganggapmu sebagai idola mereka. Seluruh Star Kingdom juga mulai berlatih keras dengan harapan bahwa suatu hari nanti di masa depan mereka dapat maju dan menyelamatkan kampung halaman mereka. Kau tahu bagaimana anak muda selalu begitu ambisius. Awalnya, David ingin menemukan orang yang menyebarkan berita itu. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nova, dia merasa itu tidak perlu. Dia mungkin bisa menebak siapa yang mempublikasikan perbuatannya. Itu adalah Kepala Asosiasi Orang Suci, SID, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2232, setelah dipikir-pikir, dialah orangnya, orang suci-suci lainnya telah melihat kekuatannya, jadi mereka tidak akan berani menyinggung David. Hanya orang seperti SID yang lebih menghargai kebenaran daripada nyawanya sendiri yang akan melakukan ini. Tujuannya adalah untuk memotivasi hati kaum muda di Kerajaan Bintang agar mereka terus berlatih keras. Kemudian, mereka bisa memiliki lebih banyak kekuatan saat menghadapi serangan keluarga Feather dalam 300 tahun. Apa yang bisa David lakukan terhadap orang yang mengesampingkan hidup dan matinya sendiri agar dia bisa menjaga stabilitas Kerajaan Bintang? Sejujurnya, meskipun David tidak bisa melakukan itu, dia tetap mengagumi orang seperti itu. Setelah dipikir-pikir, dia memutuskan untuk tidak menemui SID kalau dia meminta David untuk menunjukkan wajahnya dan berpidato untuk memotivasi kaum muda Kerajaan Bintang. Haruskah dia menerima atau menolak? Itu tidak akan baik. Apapun yang dia pilih, dia hanya akan menembak kakinya sendiri. Nova, selain ini, apakah ada hal lain? Apakah semua kekuatan utama di Star Kingdom masih rukun? Apakah Zenon membuat masalah? David berhenti membuang-buang waktu untuk masalah ketenarannya dan terus bertanya tentang topik lain. David, jangan khawatir. Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan itu berani main-main sekarang? Semua kekuatan utama sedang berusaha menghadapi bencana 300 tahun kemudian. Begitu kita tidak bisa melawan keluarga Feather, seluruh Star Kingdom akan hancur. Tidak ada yang akan aman jika itu terjadi. Siapa yang masih punya pikiran untuk melakukan trik kotor? Jika mereka berani melakukannya, mereka akan menjadi musuh publik seluruh Star Kingdom. Tidak ada yang berani mengambil risiko dibenci saat ini. Tepat sekali. David mengangguk setuju. David, kamu bisa tetap menyendiri dengan tenang di masa depan. Meskipun semua orang bekerja keras untuk membuat persiapan, pada akhirnya, itu akan tergantung padamu ketika keluarga Feather tiba. Jika kamu tidak bisa melawan, maka kita akan benar-benar putus asa. Nova berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah. Nova, kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin menemui Celia dan yang lainnya sebelum melanjutkan perjalananku. Aku tidak boleh mengecewakan mereka, kan? David berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nova. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu reuni kalian, David. Jangan khawatir, setelah kau mengasingkan diri, Tetua Merah dan aku akan mengajari mereka dengan baik dan memastikan mereka masuk ke alam abadi. Nova ingin ikut, tetapi dia tahu bahwa tidak pantas baginya untuk melakukannya. Selain Celia dan Selena, yang merupakan kekasih David dari kampung halamannya, bahkan Tetua Merah memiliki hubungan yang ambigu dengan David. Jika Nova ikut, dia akan menjadi orang luar. Terima kasih, Nova. David tidak menjelaskan. Biarkan saja dia salah paham. Itu bukan pertama kalinya seseorang salah paham tentang hubungannya dengan Selena dan para wanita. Setelah meninggalkan Nova,
dia pergi ke tempat tinggal Celia dan yang lainnya. Ketika para wanita, yang sedang berlatih keras, melihat David tiba-tiba datang, mereka sangat senang. Mereka semua berhenti berlatih dan mengelilingi David untuk mengajukan berbagai pertanyaan. David pun tersenyum dan mengobrol dengan semua orang. Melihat kekuatan para wanita meningkat pesat, hatinya pun lega. Persyaratan David tidaklah tinggi. Ia hanya berharap semua orang dapat mencapai alam abadi dan setidaknya memiliki rentang hidup satu zaman. Ia pikir ia dapat berhubungan intim dengan Celia, tetapi ia tidak memiliki kesempatan sama sekali karena semua orang memperhatikannya setelah mengobrol. Sebentar dan menjelaskan situasinya kepada semua orang, ia pergi sementara para wanita menatapnya dengan enggan. Mereka semua sangat bijaksana. Mereka tahu David memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi, meskipun mereka enggan membiarkannya pergi, mereka tidak dapat menjadi beban baginya. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2233, David kembali ke Seoul lagi di The Spirit Chage melalui sistem. Setelah dia pergi ke Star Kingdom untuk meningkatkan kekuatan. Tempurnya di dunia nyata meningkat pesat, tetapi kekuatannya di The Spirit Chage juga mengalami kemajuan besar karena kekuatan pikirannya telah meningkat dari level primordial 10 ke level ancestral 1. Namun, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya sejak dia datang ke The Spirit Chage, jadi David tidak tahu di mana batasnya. Orang-orang di kota tingkat kedua terlalu lemah, mungkin hanya di kota tingkat pertama atau kota utama dia bisa bertemu seseorang yang cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, David belum berencana untuk meninggalkan Seoul menuju kota tingkat pertama. Dia hanya akan pergi setelah dia memiliki setidaknya satu peningkatan. Dia akan membutuhkan 9.000 poin mewah untuk naik dari level ancestral 1 ke level ancestral 10. Secara total, dia akan membutuhkan 18.000 poin untuk tubuh dan pikirannya. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah mengumpulkan semua 18.000 poin kemewahan dan meningkatkan pikiran dan tubuhnya ke level leluhur 10. Menurut waktu sebelumnya, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan 18.000 poin kemewahan. Selain itu, dengan bantuan Thor, David tidak perlu mengkhawatirkannya sendiri. Dengan demikian, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah pergi ke kota tingkat pertama, dia harus bertemu teman baru dan menjalin hubungan baru. Itu akan sangat melelahkan. Kota tingkat pertama lebih makmur daripada kota tingkat kedua dan ada lebih banyak kesempatan untuk menghabiskan uang. Tetapi jika David tidak memiliki cukup kekuatan atau jika dia tidak melakukan apapun, kecepatannya untuk mendapatkan poin kemewahan mungkin lebih lambat daripada di Seoul. Berdasarkan apa yang dipelajari David dari Beanie, di The Spirit Chage, ada perbedaan besar antara kota tingkat pertama dan kota tingkat kedua. Keduanya sangat berbeda. Kekuatan kelas 3 biasa di kota tingkat pertama dapat dengan mudah menghancurkan kota tingkat kedua. Jadi, orang bisa membayangkan seberapa besar celahnya. Ketika tubuh dan pikirannya dinaikkan ke level leluhur 10, David akan pergi, apapun yang terjadi. Terobosan berikutnya akan membutuhkan 100.000 poin mewah. Akan sangat sulit untuk menghabiskan 10 triliun dolar L di kota tingkat kedua. Bukannya itu tidak bisa dilakukan, hanya saja dia telah menghabiskan begitu banyak uang di Seoul. Investasi 10 triliun dolar L atau lebih dapat menyebabkan harga meroket dan keresahan sosial. David tidak menginginkan ini. Dia bukan tipe orang yang akan melakukan apapun untuk keuntungannya sendiri. Dia juga tidak ingin memengaruhi dan merepotkan orang biasa. Seoul terlalu kecil untuk seseorang seperti David. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Pada hari-hari berikutnya, David terus tinggal di Seoul. Dia akan mengajak Pebles dan yang lainnya jalan-jalan jika dia tidak punya kegiatan. Thor akan membawakannya beberapa harta karun setiap beberapa hari. Jadi, poin kemewahannya juga akan perlahan bertambah. Namun, seiring berjalannya waktu, Thor semakin sedikit mengumpulkan harta karun. Dia tidak punya pilihan karena dia telah membeli semua yang dia bisa. Jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa pergi ke kota lain. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2234. Weir, sebuah kota besar yang berjarak sekitar 2 bulan dari Seoul. Seorang wanita dewasa yang dapat membuat banyak pria kehilangan kendali hanya dengan melihat punggungnya berdiri di menara tertinggi di Weir. Melihat ke jalan yang ramai di bawahnya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya pada saat ini, seorang wanita peri dengan telinga runcing dan wajah cantik muncul di belakang wanita dewasa itu. Dia menyatukan kedua tangannya, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, kami telah mencari di hampir setiap kota di sekitar Weir tetapi masih belum ada jejak sang putri." "Tidak. Kalau begitu, ubah targetmu. Berhenti mencari di kota-kota sekitar." Evie suka bersenang-senang di tempat-tempat dengan pemandangan yang indah. Mulailah dari aspek ini dan lihat apakah kamu mendapatkan hasil. Jika tidak, perluas cakupannya lagi. Singkatnya, kamu harus menemukan Evie dan kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Wanita itu berbalik dan memberi perintah. Suaranya sangat memikat dan sangat enak didengar. Pada saat yang sama, suaranya juga terdengar tegas. David akan terkejut jika dia ada di sini. Wanita ini tampak persis seperti putri Evie yang diselamatkannya. Satu-satunya perbedaan adalah wanita ini sedikit lebih dewasa daripada Evie. Dia juga lebih menggairahkan dan berbentuk. Jika Evie adalah apel hijau, wanita ini adalah buah persik segar yang matang. Siapapun yang melihatnya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak meneteskan air liur. Dia tidak lain adalah Ratu Peri, Isa. Dia juga ibu dari putri Evie dan wanita paling kuat di antara para peri. "Ya, Yang Mulia. Tetapi jika kita memperluas area pencarian, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga. Kalau begitu hubungi para tetua klan dan beritahu mereka untuk mengirim lebih banyak orang."
Katakan kepada mereka bahwa ini perintahku. Ya, Yang Mulia. Baiklah, Anda boleh pergi. Lakukan apa yang saya katakan sesegera mungkin. Setelah Ratu Peri Isa selesai berbicara, dia berbalik dan menghadap keluar menara. Para wanita Primuda berdiri, mundur perlahan, dan akhirnya menghilang. Hilangnya Evi membuat Ratu Peri masuk ke dalam sangkar roh untuk mencarinya, yang menunjukkan statusnya di antara para peri. Perlu diketahui bahwa para peri hanya akan membudidayakan seorang putri yang akan mewarisi tahta sang ratu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada putri ini, maka putri lain akan dipilih untuk dibudidayakan. Tidak seperti keluarga besar manusia. Setelah pewaris pertama, akan ada pewaris kedua dan ketiga. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan menjadi kepala keluarga sampai akhir. Ada beberapa pewaris pertama yang mendapat masalah. Alasan Ratu Peri Isa masih tenang adalah karena dia memiliki hubungan khusus dengan putrinya. Isa tahu putrinya tidak dalam bahaya sekarang. Jika tidak, sebagai seorang ibu, dia mungkin sudah mengamuk sejak lama jika sesuatu terjadi pada Evi. Para peri tidak kuat di sangkar roh. Untuk ras besar seperti manusia, kekuatan para peri bahkan tidak sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga besar manusia. Namun, bagi beberapa keluarga kecil, para elf masih merupakan raksasa. Para elf tidak akan menghiraukan pasukan-pasukan ini di kota tingkat pertama The Spirit Cage. Pasukan yang mereka takuti berada di 8 kota utama The Spirit Cage. Jadi, ketika Ratu Elf membawa para elf ke Weir, pasukan di sini tidak berani mengeluh. Mereka bahkan memberikan menara Weir, lambang wali kota, kepada Ratu Elf, Soleil, keturunan langsung dari keluarga Alten, juga dieksekusi oleh Ratu Elf di bawah pengawasan inti keluarga Alten. Siapapun yang berani melakukan apapun terhadap satu-satunya putri elf tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Akan sama saja jika mereka memiliki pendukung yang ditakuti para elf, itu karena pendukung mereka juga tidak akan membiarkan orang seperti ini begitu saja, di bawah kepemimpinan Isa, para elf dan pasukan serta ras utama di The Spirit Cage memiliki hubungan yang cukup baik. Tidak ada seorang pun yang akan menyinggung para peri karena keturunan langsung yang hedonistik masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK. Bagian 2235, daerah terpencil di luar perbatasan The Spirit Cage. Lebih dari setengah tahun yang lalu, pertempuran yang menggemparkan dan mengejutkan terjadi di sini. Kedua belah pihak yang bertempur berada di Overlord Realm. Di satu sisi ada Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, dan di sisi lain ada para Robotia dan Soul. Devourer, Overlord Realm adalah wilayah setelah Divine Realm. Dengan peringkat dewa leluhur pemula Divine Realm milik David, dia tidak akan menjadi perlawanan sedikit pun terhadap seorang Overlord. Menyebutnya semut akan menjadi pujian baginya. Dewa bahkan tidak sebanding dengan semut di hadapan Overlord. Perbedaan antara keduanya hanya satu level. Tetapi kekuatan mereka sangat berbeda. Hasil akhir dari pertempuran ini berakhir dengan Permaisuri Elora mengorbankan dirinya untuk melukai para Robotia. Dengan parah, meskipun Elora tidak mati, hanya sedikit kekuatan jiwanya yang tersisa. Kemudian, ia dikirim ke The Spirit Cage untuk diberi makan oleh pedangnya yang telah memperoleh kecerdasan dan telah bertarung dengannya selama bertahun-tahun. Ketika kekuatan jiwanya pulih, pedangnya akan pergi ke The Spirit Cage. Namun, dilihat dari keadaan Elora saat itu, ia akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kekuatan jiwanya ke keadaan semula jika ia tidak beruntung. Jika sesuatu terjadi selama pemulihannya, Permaisuri Elora akan mati dan menghilang ke alam semesta. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, tetapi jejak pertempuran itu masih ada. Seluruh tanah tandus itu dilahap habis oleh pertempuran itu, meninggalkan kekosongan dan retakan ruang angkasa raksasa yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, itu tampak seperti lubang di peta. Di tanah terlarang ini, tempat tak ada makhluk yang berani melangkah, sebuah suara yang bersemangat tiba-tiba berseru, "Ditemukan, temukan! Di sini, di sini! Pasti ada pertempuran yang mengejutkan di sini belum lama ini. Aku bisa merasakan napas Elora yang masih tersisa. Dia pasti ikut serta dalam pertempuran ini dan hilangnya dia pasti ada hubungannya dengan ini." Segera setelah itu, suara lain menambahkan, "Ya, aku juga bisa merasakannya. Ini pasti disebabkan oleh pertempuran yang mengerikan. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pertempuran ini mengerikan. Drogo, kau pandai mendeteksi dan menganalisis. Coba kau evaluasi situasi pertempuran ini agar kita bisa tahu apa yang terjadi. Bagaimana bisa ada pertempuran yang begitu sengit di tepi The Spirit Cage?" Suasana menjadi hening. Setelah beberapa saat, suara ketiga berkata, "Ya, pertempuran itu benar-benar sengit. Selain aura sisa Elora, ada juga Robotia. Kalau tidak salah, pertempuran ini pasti diprovokasi oleh Robotia. Kudengar mereka menemukan logam khusus yang dapat membuat tubuh LV6 yang sebanding dengan Overlord. Mungkinkah mereka ingin mengujinya pada Elora? Apa yang coba dilakukan Robotia? Apakah mereka mencoba memprovokasi perang antara dua domain? Apakah mereka lupa rasa takut kita mengejar mereka ke sarang mereka dan memusnahkan mereka? Ayo, mari kita pergi ke sarang Robotia dan lihat apa yang coba mereka lakukan." Kata suara pertama lagi, sangat tidak senang. "Tunggu sebentar. Luvian,
Lebih baik kita bahas ini dulu. Robotia tidak akan memulai perang tanpa alasan. Kita harus mencari tahu tujuan mereka sebelum membuat keputusan, suara kedua menyela. Kemudian, keduanya memulai pertengkaran yang intens. Jadi bagaimana jika mereka punya tujuan? Keberadaan Elora tidak diketahui sekarang. Aku tidak tahan dengan ini. Aku harus membuat para Robotia membayar atau aku akan membunuh mereka secara langsung. Luffyan, aku mengerti perasaanmu, tetapi prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Elora pertama. Hanya dia yang tahu situasi spesifik saat itu. Masuk akal bahwa para Robotia tidak akan berani memprovokasi The Spirit Cage, bahkan jika mereka telah menciptakan tubuh LV6 yang sebanding dengan seorang Overlord. Valentin, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Drogo? Para Robotia lah yang bertarung dengan Elora dan menyebabkan Elora menghilang. Dan sekarang kau mengatakan bahwa mereka tidak berani memprovokasi kita. Karena para Robotia berani melakukan itu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, apapun tujuan mereka. Jika tidak, mereka akan berpikir mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita. Mungkin Elora ada di sarang para Robotia saat ini. Luffyan, kuharap kau tidak akan dibutakan oleh emosimu. Kami tahu kau menyukai Elora, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertindak secara emosional. Jika Robotia berani menyerang Elora, mereka pasti akan memikirkan kita. Mungkin mereka sedang menunggu kita untuk jatuh ke dalam perangkap di sarang mereka sekarang. Tidak bijaksana untuk terburu-buru. Valentin, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku bertindak emosional? Bukankah kelima penguasa Layla itu satu kesatuan? Sekarang setelah sesuatu terjadi pada Elora, haruskah kita hanya menonton tanpa daya dan tidak melakukan apa-apa? Suara Kaisar Luffyan terdengar mendesak. Pengejarannya terhadap Elora tidak bisa lagi dihitung berdasarkan hari atau tahun, tetapi berdasarkan zaman. Setelah perjuangan yang begitu lama, permaisuri Elora akhirnya menyerah sedikit. Selama dia bekerja keras, dia dan permaisuri Elora bisa menjadi pasangan yang cocok di surga di The Spirit Cage atau bahkan seluruh alam semesta. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK. Bagian 2236. Kemudian, kedua Overlord itu akan menjadi satu, tidak banyak Overlord di alam semesta. Dan juga tidak ada Overlord yang menjadi pasangan. Namun, pada saat kritis kesuksesan ini, sesuatu terjadi pada permaisuri Elora, ia diprovokasi oleh para Robotia dan terlibat dalam perkelahian. Besar yang menyebabkannya, bagaimana mungkin Kaisar Luffyan menerima ini? Meskipun ia dapat merasakan bahwa permaisuri Elora masih hidup, ia juga tahu bahwa permaisuri Elora sangat lemah dan membutuhkan bantuannya. Selama ia menemukan permaisuri Elora dan menyelamatkannya, ia yakin bahwa permaisuri Elora tidak akan menolaknya lagi. Karena itu, Kaisar Luffyan sangat ingin menemukan permaisuri Elora dengan cepat. Menurut pendapatnya, permaisuri Elora kemungkinan besar terluka parah oleh Robotia. Setelah serangan diam-diam. Kemudian, mereka membawanya ke sarang mereka. Ia sangat membutuhkannya sekarang. Kemudian, suara keempat terdengar. Baiklah, berhenti berdebat. Masalah ini memang tidak sederhana. Sebaiknya kita bertindak hati-hati. Kita tidak hanya mewakili diri kita sendiri tetapi juga makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di The Spirit Cage. Jika kita tidak berhati-hati, kita dapat menyebabkan hilangnya nyawa dan kepunahan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan tiga orang pertama, orang keempat terdengar lebih tua dan lebih tenang. Ditambah lagi, kata-katanya juga berbobot. Setelah dia selesai berbicara, tidak ada yang membantahnya. Jelas, dia memiliki status yang sangat tinggi. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang The Spirit Cage akan terdiam karena terkejut ketika mereka mendengar keempat orang ini. Tiga orang pertama adalah Kaisar Drogo, Kaisar Valentin, dan Kaisar Luffyan. Mereka adalah 3 dari 5 penguasa Layla. Yang keempat mudah, hanya ada satu orang yang satu kata-katanya tidak berani dibantah oleh penguasa Kaisar Luffyan dan Valentin. Dia adalah kepala dari 5 penguasa Layla, Kaisar Silvio. Pada saat yang sama, dia juga orang terkuat di The Spirit Cage. Selain permaisuri Elora yang hilang, mereka akan menjadi 5 orang terkuat di kandang roh, yang juga dikenal sebagai 5 penguasa Layla. Dikatakan bahwa Kaisar Silvio bukanlah manusia, melainkan binatang purba dalam wujud manusia. Kaisar Silvio sudah ada saat alam semesta diciptakan. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan berapa lama Kaisar Silvio hidup. Tentu saja, ini hanya rumor. Hanya Kaisar Silvio yang tahu kebenaran masalah ini. Bahkan 4 dari 5 penguasa Layla lainnya tidak mengetahui sejarah dan identitas Kaisar Silvio. Kaisar Silvio sudah menjadi penguasa sebelum ia mendapatkan popularitas. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2237. Kaisar Silvio, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Drogo memecah keheningan dan bertanya dengan suara keras. Valentin benar. Prioritas utama kita adalah menemukan Elora. Hanya dia yang bisa memberi kita jawaban yang sebenarnya, jawab Kaisar Silvio. Tapi Elora telah menghilang dan kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Kurasa dia seharusnya berada di sarang Robotias, tetapi kalian semua khawatir itu mungkin jebakan, kata Kaisar Luffyan dengan suara teredam.
dia masih menyimpan dendam tentang keengganan semua orang untuk pergi ke sarang Robotias. Karena Robotias dapat melukai permaisuri Elora dengan serius, dia akan mengalami nasib yang sama jika dia pergi sendiri. Hanya gabungan dari 4 penguasa yang dapat menjadi ancaman bagi Robotias dan memaksa mereka untuk menyerahkan permaisuri Elora. Luvian, jangan tidak sabar, biarkan aku membuat ramalan untuk melihat di mana Elora berada. Kaisar Silvio memulai ramalannya setelah berbicara. Tak satu pun dari ketiga penguasa itu terkejut bahwa Kaisar Silvio bisa meramal. Itu karena ketiganya tahu ilmu ramalan karena Kaisar Silvio mengajari mereka. Dalam beberapa hal, tidak berlebihan untuk menganggap Kaisar Silvio sebagai guru mereka ketika mereka pertama kali memasuki alam penguasa. Mereka tidak tahu apa-apa dan Kaisar Silvio mengajari mereka banyak hal namun, objek ramalan mereka pasti berada pada level yang lebih rendah. Dengan kata lain, sebagai penguasa, mereka hanya bisa meramal. Pada dewa, adapun mengapa Kaisar Silvio mampu meramal pada penguasa, tak seorang pun tahu. Lagi pula, Kaisar Silvio terlalu kuno dan misterius. Saat Kaisar Silvio meramal, di suatu tempat di langit berbintang di dalam sangkar roh, planet-planet yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan berbaris dengan teratur dalam kombinasi yang berbeda. Sebuah kekuatan karma mengembara secara misterius dan tak terelakkan antara realitas dan realitas virtual dan akhirnya tiba di sangkar roh, di mana ia menemukan kerikil di lengan David. Saat itu, gadis kecil itu baru saja memakan banyak harta karun dan sedang tidur. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mencarinya. Saat kekuatan karma ini hendak menyentuh gadis kecil itu, kekuatan itu dihentikan oleh kekuatan yang berasal dari tubuh David yang mengelilinginya. Sekeras apapun kekuatan karma ini berjuang, tidak ada yang berubah. Sumber kekuatan misterius dalam tubuh David ini adalah sistem. Bagaimana mungkin seorang penguasa mengintip produk peradaban tingkat dewa? Bahkan jika Kaisar Silvio bukan penguasa biasa, itu juga tidak akan berhasil. Tanah tandus di tepi sangkar roh. Hah? Kaisar Silvio berkata dengan suara bingung. Kaisar Silvio, ada apa? Ketiga penguasa bertanya bersamaan. Tidak ada. Apakah kamu sudah menemukan Elora? Kaisar Luvian bertanya. Aku hendak menemukannya tetapi sayangnya, aku dihentikan oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius? Dari mana kekuatan misterius itu berasal? Apakah itu otak induk Robotia? Tidak. Aku yakin permaisuri Elora ada di dalam sangkar roh. Tetapi aku tidak tahu lokasi persisnya. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekelilingnya dan aku bahkan tidak bisa mengintipnya. Luvian, jangan khawatir, aku bisa merasakan bahwa Elora aman saat ini. Mungkin dia akan terlahir kembali setelah dia hancur. Bangkit dari abu belum tentu merupakan hal yang buruk baginya, jelas Kaisar Silvio. Tetapi dia terluka sekarang dan membutuhkan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi kita harus percaya padanya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak dapat menemukan Elora, kita tidak akan tahu apa yang terjadi dan kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Biarkan aku meramal lagi untuk melihat apakah aku bisa melihat tempat pertempuran itu. Kaisar Silvio berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Silvio, meramal seorang penguasa akan memberikan beban berat pada tubuhmu. Mengapa kau tidak beristirahat dulu? Jikata Kaisar Drogo dengan cemas. Aku baik-baik saja, jikata Kaisar Silvio dan melanjutkan. Namun, kali ini targetnya bukan lagi permaisuri Elora, tetapi pertempuran dari lebih dari setengah tahun yang lalu. Mata Kaisar Silvio tampaknya telah tertuju pada pertempuran yang mengguncang bumi dan mengejutkan yang terjadi di sini lebih dari setengah tahun yang lalu melalui waktu dan ruang yang tak berujung. Apa yang dilihatnya tersebar dan dia tidak dapat menghubungkan potongan-potongan itu sama sekali. Masih bersama si Binuang Chanel, mari. Kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2238, dia hanya melihat permaisuri Elora menjelma menjadi cahaya di saat-saat terakhir dan menciptakan tanah tandus yang tidak berani dimasuki makhluk hidup manapun sekarang. Setelah dia menutup matanya, Kaisar Silvio tidak bisa menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Permaisuri Elora mengorbankan tubuhnya untuk melukai para Robotia dengan parah dan hanya meninggalkan sedikit kekuatan jiwa untuk melarikan diri. Tunggu. Ketika Kaisar Silvio mengingat gambar itu dalam benaknya, dia tiba-tiba menemukan sosok hitam yang menjulang. Siapa bayangan itu? Setelah merenungkannya dengan hati-hati sejenak, Kaisar Silvio terkejut. Apakah mereka adalah Soul Devourer yang memakan kekuatan jiwa manusia? Para Robotia dan Soul Devourer bergabung. Yang satu akan mengandalkan tubuhnya untuk serangan yang kuat sementara yang lain akan mengandalkan keterampilan bawaannya untuk melakukan serangan diam-diam. Kombinasi ini dapat digambarkan sebagai sempurna. Tidak heran permaisuri Elora kalah. Pada akhirnya, dia harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bahkan dengan mengorbankan tubuhnya sendiri. Jika bukan karena keputusan tegas permaisuri Flora, dia tidak akan bisa lolos dari dua Soul Devourer peringkat Overlord dan para Robotia. Batuk-batuk-batuk. Kaisar Silvio tiba-tiba batuk beberapa kali. Melakukan ramalan 2 kali memang menjadi beban berat baginya. Kaisar Silvio, apa kabar? Apa yang kau lihat?
Kaisar Lufian bertanya dengan tidak sabar. Lufian, aku ingin kau tetap tenang saat aku memberitahumu ini. Para Robotia bukanlah satu-satunya yang melawan permaisuri Elora. Siapa lagi yang ada di sana? Para Soul Devourer. Para Soul Devourer? Itu mereka. Suara Kaisar Lufian tiba-tiba meninggi. Ya. Ada Soul Devourer Overlord dalam pertempuran, ya, Kaisar Silvio menegaskan. Bagaimana permaisuri Elora? Dia mengorbankan tubuhnya dan melukai para Robotia dengan parah. Hanya sedikit jiwanya yang lolos dan aku tidak tahu di mana itu. Apa? Tubuh Elora telah hilang? Hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Bajingan-bajingan itu, aku akan menghancurkan mereka. Kaisar Lufian sangat marah. Berapa lama permaisuri Elora perlu pulih sekarang setelah tubuhnya hilang dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa? Bukankah permaisuri Elora akan mati jika dia mengalami kecelakaan? Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo juga terkejut. Para Robotia bekerja sama dengan Soul Devourers untuk melawan permaisuri Elora. Apakah mereka akan melawan The Spirit Cage secara terbuka? Ini akan menjadi akhir dari masalah ini. Semuanya, jangan bertindak gegabah, terutama kamu, Lufian. Kita harus tetap berhubungan sepanjang waktu. Aku takut mereka akan menjatuhkan kita satu persatu, seperti yang mereka lakukan pada Elora. Kita akan membalaskan dendam Elora tetapi tidak sekarang, Kaisar Silvio berkata dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Kaisar Valentin dan Kaisar Drogo menjawab bersamaan. Kaisar Lufian tidak berbicara. Mereka terdiam. Kaisar Silvio menunggu jawaban Kaisar Lufian. Setelah beberapa saat, Kaisar Lufian berkata dengan enggan, aku mengerti. Lufian, aku mengerti perasaanmu, tetapi ini terkait dengan Soul Devourers. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu, apalagi menyelamatkan Elora dan membalaskan dendamnya. Aku mengerti. Kaisar Lufian tampak seolah-olah semua kehidupan telah terkuras darinya. Penguasa bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Seseorang seperti dia hanya akan hancur jika lawannya adalah Kaisar Silvio. Sementara itu, Soul Devourers adalah musuh bebuyutan manusia. Mereka memakan jiwa manusia sehingga serangan fisik tidak akan mempan terhadap mereka. Hanya serangan terhadap jiwa yang akan melukai mereka. Meskipun Soul Devourer jumlahnya sedikit, mereka lebih sulit dihadapi daripada Robotia. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan Noveles SK, bagian 2239. Kaisar Silvio, para Soul Devourer sudah lama tidak muncul. Mereka pasti sedang mencari sesuatu karena mereka muncul kali ini dan bergandengan tangan dengan para Robotia untuk melukai Elora dengan serius. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Kaisar Drogo bertanya dengan cemas. Dia adalah yang terlemah di antara kelima penguasa. Namun, dia memiliki pikiran yang cepat dan pandai menganalisis situasi. Elora terluka parah oleh para Robotia dan Soul Devourer, yang membuatnya secara naluriah merasa bahwa masalah ini tidak sepele. Kemungkinan besar musuh sedang menyelidiki mereka. Pasti akan ada yang kedua dan ketiga kalinya di masa mendatang. Apa yang dikatakan Kaisar Silvio tentang menjaga komunikasi setiap saat sehingga mereka tidak akan dihancurkan satu persatu oleh musuh bukanlah lelucon. Kandang roh, yang telah lama damai, akan menjadi kacau lagi. Sekarang musuh sudah tidak tahu apa-apa, kita hanya bisa mengambil cara yang lebih aman untuk menghadapi mereka, yaitu bertahan. Jika kalian menemukan diri kalian dalam situasi khusus di masa mendatang, kalian harus memberitahu orang lain sesegera mungkin dan kemudian bertindak secara kolektif. Jangan mencoba menjadi pahlawan. Selama kita berempat bekerja sama, musuh kita harus mempertimbangkan kembali. Tidak peduli apakah mereka Robotia, Soul Devourer, atau gabungan dari kedua ras itu, jawab Kaisar Silvio. Aku setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Silvio. Cara terbaik bagi kita sekarang adalah bertahan. Jika kita ingin menyerang langsung dan pergi ke sarang Robotia seperti yang dikatakan Kaisar Lufian, bagaimana jika kita jatuh ke dalam perangkap kedua ras itu? Siapa yang akan menjaga makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di The Spirit Cage? Semua orang tahu bahwa selama Robotia dipisahkan dari otak ibu mereka, efektivitas tempur mereka akan melemah, jadi kita tidak bisa pergi ke sana. Jika Kaisar Valentin menyuarakan persetujuannya terhadap Kaisar Silvio. Saya juga setuju. Saat kita bertahan, kita juga harus aktif mencari Elora. Dialah satu-satunya yang mengerti situasi saat itu. Selama kita menemukannya, semuanya akan jelas. Kita juga dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk menghadapi Robotia dan Soul Devourer yang bergabung. Kaisar Drogo juga menggema. Pada saat ini, Kaisar Lufian perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika dia mengetahui bahwa permaisuri Elora terluka parah oleh Robotia dan menghilang, dia memang cukup marah. Dia ingin langsung pergi ke sarang Robotia dan menghancurkan pihak lain. Sekarang setelah analisis semua orang, Kaisar Lufian juga menyadari kecerobohannya. Robotia dan Soul Devourer pasti sudah memikirkan konsekuensinya ketika mereka berani bergabung untuk menyerang Elora. Jika dia bergegas ke sarang Robotia, kemungkinan dia disergap oleh mereka sangat tinggi.
Ditambah dengan otak ibu Robotia diserang mereka, efektivitas tempur semua Robotia akan melonjak. Akan sangat merugikan mereka, jadi Kaisar Lufian pun setuju. Karena semua orang setuju, maka aku tidak keberatan. Kita lakukan saja apa yang dikatakan Kaisar Senior Silvio. Lufian, Elora adalah salah satu dari 5 penguasa Layla. Kita semua sangat khawatir sekarang karena dia dalam masalah dan kita semua ingin membalaskan dendamnya. Tapi sekarang, prioritas kita adalah melindungi diri kita sendiri dan sangkar roh di belakang kita. Setelah itu, kita akan menemukan cara untuk mencari Elora, dan kau bisa membalaskan dendamnya hanya setelah kau memahami situasinya. Jika sesuatu terjadi pada kita, konsekuensinya akan serius, ibuju Kaisar Drogo. Aku mengerti. Iya. Karena semua orang setuju, maka lakukan apa yang aku katakan dan tetaplah berhubungan setiap saat. Satu hal lagi, kita tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang hilangnya Elora karena itu akan menyebabkan kepanikan di antara berbagai kekuatan di sangkar roh. Kaisar Silvio menyimpulkan. Dimengerti. 3 penguasa lainnya menjawab bersamaan. Setelah itu, tanah tandus yang telah melalui pertempuran mengerikan ini menjadi sunyi. Hilangnya permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, tidak diketahui orang lain kecuali keempat penguasa. Begitu dunia luar mengetahuinya, pasti akan terjadi kekacauan dan kepanikan. Di seluruh peradaban level 9 The Spirit Cage, hanya ada 5 penguasa. Mereka adalah kekuatan pencegah The Spirit Cage, tokoh kunci untuk mencegah invasi peradaban level 9 lainnya. Dan pilar The Spirit Cage. Sekarang setelah permaisuri Elora menghilang dan kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, siapapun yang punya otak tahu bahwa ketenangan ini adalah awal dari badai. Penyembunyian adalah cara terbaik untuk menjaga stabilitas The Spirit Cage. Soalnya di The Spirit Cage, David menjalani kehidupan yang santai. Dia tidak punya kegiatan apapun dan kadang-kadang, dia akan membawa Pebbles dan Putri Evie bersama para wanita elf untuk berkeliaran di sekitar Sole. Thor akan pergi. Setiap 2 atau 3 hari, setiap kali, dia akan membawa banyak harta karun sehingga poin kemewahan David dapat meningkat secara signifikan. Beanie saat ini sedang mencari pelayan, karena terlalu banyak orang yang mendaftar dan karena persyaratan David untuk memprioritaskan kebajikan daripada bakat. Beanie akan mewawancarai semua orang, karena itu, hal itu membuatnya sangat sibuk. Karena insiden keluarga Mace, David sekarang sangat populer di antara pasukan utama di Sole, masih bersama si Binuang. Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2240, begitu mereka mendengar bahwa David ingin mempekerjakan pembantu, banyak pasukan yang berkuasa mengirim putri-putri mereka ke sana agar mereka bisa menjadi pembantu David dan melayani David. Jika mereka beruntung dan terpilih, mereka akan mampu melesat menuju kesuksesan. Bahkan keluarga asal mereka pun bisa sukses bersama. Hal ini sangat meresahkan Beanie. Meskipun David berkuasa, ia tidak bisa menjadi musuh publik semua orang. Beanie tidak ingin menyinggung pasukan utama Sole dan menimbulkan masalah bagi David. Namun, apalagi yang bisa dilakukan oleh para keturunan langsung perempuan yang dimanja ini selain makan? Astaga, ini benar-benar menyebalkan. Beanie tampak sengsara. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Mengenai perekrutan, David tidak mengajukan pertanyaan apapun dan membiarkan Beanie yang bertanggung jawab. Karena tidak ada yang bisa dilakukan sepanjang hari, ia mulai mengamati dengan saksama hal-hal di sekitarnya saat ia mulai beristirahat. Kemudian, ia menemukan fenomena aneh. Kerikil-kerikil tumbuh lebih tinggi dan lebih berat. Ia teringat saat pertama kali bertemu Pebbles, gadis kecil itu kurus dan kecil. Ia tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun, atau mungkin 7 atau 8 tahun. Sekarang setelah beberapa bulan tumbuh, ia hampir sama dengan anak berusia 10 tahun. Dalam beberapa bulan, ia telah tumbuh 2 atau 3 tahun lebih tua tentu saja. Pebbles tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimanapun, apa yang dimakannya tidak ternilai harganya. Namun, bahkan orang lain dengan makanan ini tidak dapat mencernanya seperti Pebbles. Pertumbuhan yang cepat ini membuat David khawatir akan baik-baik saja jika ia masih berusia pra-remaja karena ia masih gadis kecil. Jika ia tumbuh hingga berusia 15 atau 16 tahun, ia akan menjadi remaja. Jadi ia tidak dapat terus bergantung padanya seperti ini setiap hari. Jika tidak, orang-orang akan salah paham dan itu tidak akan baik. Ia adalah seorang pria jadi ia tidak peduli. Tetapi bagaimana ia dapat memengaruhi reputasi gadis kecil itu? Sejujurnya, David menyukai Pebbles seperti sekarang. Dia paling imut saat dia masih pra-remaja. Bukan berarti dia akan menjadi jelek saat dewasa. Berdasarkan penampilan gadis kecil itu, dia pasti akan cantik saat dewasa. Hanya saja dia tidak bisa begitu dekat dengannya setelah dewasa. Pebbles juga punya ide-idenya sendiri, dan kemudian, akan ada kesenjangan generasi. Itu seperti membesarkan anak perempuan. Saat dia masih muda, dia sangat manis, tetapi saat dewasa, itu akan berbeda. David juga punya cara untuk mengendalikan pertumbuhan Pebbles. Dia hanya perlu berhenti memberinya begitu banyak harta. Namun, David tidak egois. Terima kasih sudah bersama si Binuang Chanel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.